Sekarang kita masuk ke bagian tambah data yang mana kita sisipkan sebuah button di halaman Movies-nya supaya ketika diklik otomatis diarahkan ke halaman tambah data. Nah, di sana kita bisa nambahin movie baru. Pertama, di bagian view-nya di index.php, pertama kita tulis elemen A sebagai link dengan tulisan tambah data. Terus kita kasih kelas dari Bootstrap btn primary untuk warna biru. Untuk link URL-nya kita coba arahkan ke /movies/create. Nanti kalau ada URL ini kita mau tampilin form datanya. Cukup itu aja di dalam view-nya. Kalau teman-teman save, kalau saya klik halamannya masih not found karena kita belum buat root-nya. Kita buat root-nya di web.php. Ini file yang paling penting untuk mengelola URL kita. Kita tulis kalau ada root get URL-nya di /movies/create. Arahkan ke controller yang sama, tapi metodenya kali ini adalah create. Jadi kalau ada yang akses ke URL /movies/create pakai metode get, arahkan ke fungsi create-nya. Kita buka controllernya, controller movies. Di controller juga sudah disiapkan metode create untuk menampilkan form. Pada dasarnya di dalam PHP, kalau kita mau menambahkan data, ada dua metode yang kita pakai. Ada metode create untuk menampilkan form inputnya, sedangkan metode store untuk mengelola data dan menyimpan ke dalam storage. Pada kasus ini adalah database. Nah, di bagian create-nya, kita return view untuk formnya. View-nya ada di folder movies, nama filenya adalah create, . Jadi cukup seperti ini, simple sekali, nampilin view saja fungsi tersebut. Terus tugas teman-teman tinggal buat file baru di view-nya, di folder movies, new file, berikan nama createblade.php. Copy aja dari sini, paste, kita tinggal ganti judulnya, H1-nya juga, lalu nanti isinya kita ganti dengan komponen formnya. Itu aja, kita coba jalankan ya, karena create-nya sudah dibuat. Nah, ini dia tambah movie. Untuk formnya, saya sudah buat ada pembuka dan penutup, lalu ada beberapa inputan sesuai dengan kolom yang ada di dalam database. Ada input title, genre, tahun, dan deskripsinya. Nah, di bagian inputannya, teman-teman jangan sampai lupa kita berikan nama, judul, nama untuk genre, terus nama untuk tahun, dan yang terakhir name untuk deskripsinya. Jadi setiap inputan punya nama agar Laravel bisa mendapatkan tiap-tiap value-nya. Nah, idenya di sini kalau saya submit tombolnya, maka formnya akan mengarahkan ke URL apa. Nah, di sini saya akan arahkan ke URL /movies, tapi bedanya di sini kita pakai metode post. Jadi di bagian web.php saya mau daftarin routingnya. Kalau misalnya si root ini metodenya post dan alamat URL-nya /movies, maka saya mau akses controller movies tapi metode store. Nah, inilah cara kita membedakan tiap-tiap perintah CRUD-nya. Ya, walaupun browser hanya mengenali metode get dan post yang biasanya kita pakai di PHP native atau CI. Tapi kalau sudah berbicara mengenai resource, yaitu insert, update, delete, itu ada macam-macam XTTP metodenya. Ada get, post, put, atau patch, dan yang terakhir ada delete. Tentu Laravel sudah menghandle itu semua supaya aplikasi kita tambah secure dan aman. Jadi walaupun URL-nya sama, yang membedakannya adalah XTTP metodenya. Kalau URL-nya /movies di method get, dia mengambil data. Kalau /movies di method post, dia melakukan insert data. Dan metode-metode ini yang saya bilang tadi ada put atau patch dan juga ada delete. Itu kita akan coba bahas di video selanjutnya. Intinya Laravel sudah menyediakan metode-metode tersebut agar aplikasi kita lebih bagus dan lebih baik. Nah, sekarang
di method store movies controllernya, kita sudah bisa menangkap nilai tersebut di $request-nya. Jadi return request. Request itu apa? Request ini semua inputan yang ada di dalam form. Jadi kalau teman-teman menggunakan form, isi formnya lalu disubmit. Nah sebenarnya itu kita melakukan request dengan membawa sebuah data. Nah data itu nanti akan dikumpulin di dalam objek request ini. Nah kalau sekarang teman-teman boleh jalankan formnya seperti ini. Kita masukkan judulnya, genrenya horror, deskripsi, tahunnya, lalu disubmit. Yang tampil halaman 419. Kenapa tampilnya 419? Ini adalah cara Laravel untuk mengamankan formulir kita, mengamankan form kita dari sesuatu yang disebut dengan CSRF atau pemalsuan pengiriman resource dari situs lain. Jadi di dunia programming ada sebuah teknik hacking yang bisa mengirimkan data ke halaman lain seolah-olah data itu dikirimkan dari alamat yang benar. Contohnya form kalian yang actionnya ke /movies, di mana kita mau ngirim data ke storage. Tentu yang kita lakukan ini normal. Halaman formulir dan prosesnya ada di server kita sendiri. Nah gimana kalau ada situs lain yang mencoba ngirim ke alamat yang sama dengan tujuan ingin memalsukan datanya, di mana dia bisa masukin ID-nya, mengubah akses terhadap admin misalnya. Nah, itu sangat berbahaya, tapi sama Laravel itu dicegah atau ditolak karena Laravel sangat cerdas dan dia tahu kalau ada yang mencoba mengakses dari luar. Supaya Laravelnya tahu yang kalian lakukan ini sah atau valid, dia butuh sebuah token CSRF. Caranya di bagian formnya kita tinggal tulis dengan memanggil syntax blade, tulis add lalu CSRF dan nulisnya itu di dalam formnya langsung. Kalau sudah kita lakukan seperti ini, terus teman-teman coba jalankan, kita kembali lagi ke form create-nya, terus inspect element. Di bagian form kita sudah punya input dengan tipe hidden. Terus value-nya adalah string random seperti ini. Nah ini namanya token. Tentu token ini sudah dibuat sama Laravel yang nantinya akan dicocokkan melalui season. Jadi sekarang kalau teman-teman submit sebuah data, kalian isi datanya, terus disubmit, maka prosesnya sah. Datanya sekarang sudah terkirim ke method store. Nah ini dia objek dari request-nya. Request itu adalah nilai-nilai dari masing-masing inputannya. Kalau sudah seperti ini aman, tidak akan ada lagi yang bisa mengakses dari luar. Oke, data sudah kita dapatkan, tinggal kita insert ke dalam database.